An-nafaqatul wajibah bin nikah. An-nafaqatul wajibah bin nikah li zaujati al-mumakkinah ala zauji al-musir muddani laha wa muddun wa thuluthun li khadimiha wa ala al-mutawassit muddun wa nisfun laha wa muddun li khadimiha wa 'alal mu'sir wa man bihi rik muddun laha wa muddun li khadimiha. Ma yajibu lil mu'tadda ar-raj'iyyah wal ba'in al-hamil ma yajibu lizawjah walil ba'in al-ha'il wal mutawaffa anha zawjuha walau hamilan as-sukna faqat. Bab an-nafaqah. Kemarin bab tentang radha'ah sudah kita jelaskan ya. Termasuk permasalahan tentang seorang perempuan yang hasil labannya atau susunya atau asinya berasal dari perzinahan. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wa afiyah. Maka anak hasil susuannya itu tidak dinisbahkan kepada bapaknya sebagai sahibul laban, atau yang punya laban tidak dinisbahkan kepada bapaknya atau bapak atau hasil orang yang laki zinanya tadi itu. Sehingga anak yang disusui tadi oleh perempuan yang berbuat zina tadi itu bisa dinikahi oleh tukang zinanya, penzina yang laki tadi itu. Tapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan seterusnya nggak bisa menyusui siapapun sampai akhirnya menikah dengan orang laki yang lain, maka terputuslah susu. Kumpul dengan laki yang lain, hamil itu perempuan dengan laki yang lain, sampai keluar susu dengan laki yang lain tadi, maka baru terputus susu yang pertama, dan akhirnya susu yang kedua muncul, dan jika menyusui anak akan dinisbahkan kepada laki yang dinikahinya selanjutnya, yang kedua tadi. Dan permasalahan tentang radha'ah atau tentang menyusui itu sudah sangat clear, sudah sangat jelas. Dan sekarang tentang nafkah, dan ini permasalahan yang banyak sekali. Ada perempuan yang meminta nafkah, dan ada perempuan yang mengisqat atau menjatuhkan nafkahnya. Ada perempuan yang minta lebih nafkahnya. Dan nafkah ini juga hadirin termasuk hasil daripada atau efek daripada kafa'ah. Karena kafa'ah kita tahu kesetaraan itu kalau menurut Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i adalah wajib. Kafa'ah itu wajib. Nanti bagaimana aplikasinya nanti ada cara-caranya. Menurut Imam Abi Hanifah juga seperti itu, wajib atau sunnah menurut Imam Abi Hanifah. Tapi menurut Imam Malik kafa'ah pokok satu seagama. Menurut mazhab Imam Malik. Jadi Imam Malik tidak melihat yang dan Islam, maka jadi karena Islam jadi orang miskin kawin, wah bebas. Orang yang kerjaannya orang direktur atau CEO gitu ya, direktur yang paling luar biasa kayanya kawin dengan orang miskin yang nggak punya duit atau nggak punya kerjaan, boleh menurut Malik itu pernikahannya, tapi tidak memikirkan pernafkahannya. Menurut Imam Malik, nah ini Imam Malik ini, kalau nafkah bagi orang perempuan itu, kalau menurut Imam Malik itu nggak ada hitungannya.
Jadi kalau mau nikah dengan orang CEO, CEO-nya biasanya makan steak, ya, makannya burger yang harganya luar biasa misalnya, ya, atau makan daging bukan daging kambing, daging menjangan misalnya, ya. Maka orang tersebut yang dipikir bahwasanya dapat CEO nanti jadi anugerah itu malah melarat. Kenapa? Bagi dia makan tahu tempe sudah mewah, tapi ngasih makan CEO ini, ya perempuan ini dengan daging-daging kambing dan lain sebagainya, menurut Imam Malik itu sudah suatu kewajiban. Ya, jadi makanya itu efeknya di situ. Jadi seakan-akan Imam Malik itu mengajarkan kesadaran diri. Nek wis kon sakmene ojo kawin mencit-mencit, ojo muluk-muluk. Ya. Jangan mencari perempuan yang luar biasa ya. Engko nek njaluk apa-apa tambah jadinya wajib. Maka Imam Syafi'i kafaah itu misalnya dalam kalau pernasaban sudah jelas, tapi kalau dalam hal misalnya berhelfah atau apa namanya penghasilan, itu sesuatu yang diwajibkan. Misalnya saya kasih contoh, ini ada apa penggeseran ya. Kalau dulu itu orang yang memiliki kerjaan berhubungan dengan atau hal-hal yang lainnya atau termasuk hal-hal yang najis, ya, maka itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Ya, bahkan andaikan dulu misalnya dulu ada orang tukang becak di mana, menurut biasanya orang bagaimana ya itu sudah. Jadi efeknya di situ. Kalau misalnya ada satu orang miskin kawin sama orang kaya, perempuannya kaya, lakinya miskin, iki idamane wong akeh. Oleh bojo, oke, rezeki. Kan itu idamannya orang banyak itu seperti itu. Tapi ya nanti itu di situnya. Di malah selanjutnya itu. Ya, biasa lanang tahu tempe. Agak tongkol misalnya, tongkol bisa ono sudah oleh awak ya oleh buntut misalnya. Ya. Mau nikah sama orang yang makannya itu makan yang apa mahal-mahal, sanggup ngasih nafkah itu bukan nafkah, ini bukan sebulan sekali hadirin ya. Setiap tulu'ul fajar, terbitnya fajar ya harus sudah disiapkan nafkahnya ya, harus disiapkan nafkahnya. Jadi ya, ada kaitannya itu semuanya. Tapi di situ semuanya adalah unsurnya untuk keadilan. Untuk keadilan. Maka ya, dalam pernikahan itu dasarnya itu adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perbuatan ma'ruf aja. Ma'ruf aja. Kalau yang perempuan ini kalau di lapangannya ya. Kalau perempuan sudah dikasih sama suaminya makan sarapan, makan siang, makan malam, engko apa kepengin tuku apa jenenge tahu tek ya ditukokno kayak gitu ya. Itu ya sudahlah. Kalau seperti itu si perempuan ya jangan terlalu menuntut. Ya. Loh, Pak, aku masih mangan sego sarapan, mangan awan, makan malam. Ya aku iki njaluk iki duwike sakmene, itu namanya duit belanja. Nah, kalau sudah duit belanja, maka itu duit belanja tidak masuk dalam hal nafkah atau nafakoh. Dan nafakohnya mana? Ya sing mbok pangan mau itu ya nafkah wisan. Nanti insya Allah akan kita jelaskan itu. Duit belanja beda, nafkah beda. Kecuali kalau misalnya itu nafkah apa namanya lakinya kerjanya di mana misalnya ya. Nah, nafkahnya dari apa? Ya dari transfer, ya itu jadinya nafkah. Kalau di dalam rumah ya seperti biasanya rumah ya suami istri ya dikasih makan, suami makan, istri makan, seperti itu. Dan itu insya Allah lebih daripada cukup. Karena dikatakan nafkah itu cuma makan pagi dan makan malam. Bengi mangan isu sarapan wis mari. Ya, ada bonusnya makan
makan siang. Belum lagi yang lain-lainnya. Larangan ceperan biasa daripada jajan iki lho larang daripada mangan wajib kadang-kadang. Apa menan wis ngidam, waduh sak karuan wis. Bengi-bengi njaluk somai sing dodol sapa? Ya. Ayo kita bahas ya. Wa nafaqah tsabita bil kitab wa sunnah. Nafkah itu telah ditetapkan di dalam kitab dan sunnah. Wa adillatun nafqah dan dalil daripada nafkah minal kitab qauluhu ta'ala firman Allah yang berbunyi walahunna mitlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk mereka perempuan-perempuan mitlul ladzi 'alaihinna sebagaimana atas perempuan-perempuan itu juga. Ya. Artinya ini ada kaitannya dengan tugas pokoknya perempuan, istri. Tugas pokoknya istri itu apa sih? Hah? Nurut, taat. Taatnya bagaimana? Nek dijak gelem menurut Aiwis. Paham ya? Lebih-lebihnya itu enggak wajib. Si istri dikatakan sekarang ayo saya misalnya butuh, ya sudah siap-siap. Nah, makanya itu dikatakan syatruddin, sebagian daripada agama itu ada di istri sebenarnya. Ya, sebagian agama kan laki itu kan mabaina syafatai, siapa yang bisa menjaga antara mabaina fakhidaihi, di antara dua pahanya, wa mabaina syafataihi, dan di antara dua bibirnya, itu adalah jaminan untuk surga. Ya. Kalau sudah dijaga satu ya tinggal jaga ini. Ya, kalau sudah yang antara baina fakhidai atau dua pahanya sudah bisa dijaga dengan adanya istri, makanya ono bojo saja jajan. Ya, sudah itu. Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau melihat seorang perempuan yang menakjubkan, yang engkau kagum dengannya, ketahuilah yang dimiliki istrimu ya dimiliki dia juga, yang dia miliki dimiliki istrimu. Jadi selesai. Ya. Saya JP meremo. Gampang kan ya? Gampang, wis ngono tok wae. Jadi seperti itu. Wah kada. Wa qauluhu, dan firman Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Seorang laki itu pemimpin. Ya, qawwamun, pelurus. 'Alan nisa' di atas perempuan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang dilebihi, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala satu sama lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa-apa yang dinafkahkan daripada harta mereka. Coba agak majuan anak ini. Lanang itu ya benar-benar ya ngai duit rek. Enggak punya duit. Dan istrinya butuh. Ya kayak ono, delek cari. Cari. Tinggal kita ini sebenarnya kalau serius Allah kasih hadirin. Karena sudah jelas firman Allah SWT. Apa bunyinya? Yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Wong kawin niku jelas. Yakunu fuqara, kalau mereka fakir yughnihimullahu min fadlih, akan diberi kekayaan. Ya salah satunya ya itu untuk nafkah. Karena nafkah itu orang ngasih nafkah itu sama dengan sedekah. Sedekah mlebu di situ, masuk di situ. Nah, nanti ada orang yang kaya, ada orang yang sedang-sedang saja, ada orang yang tidak punya. Nanti itu ada batas-batasannya. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi, untuk memberikan nafkah dzu sa'atin, orang yang memiliki keluasan, min sa'atihi, dari keluasannya atau dari harta keluasannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan siapa yang dikira-kirakan rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaknya dia menafkahkan dengan apa-apa yang sudah Allah kasih, seadanya itu ya wis iku. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha.
Dan Allah tidak akan memaksakan sesuatu jiwa illa ma'ataha, kecuali apa-apa yang sudah diberi. Kan gampang ya. Syariat itu luwes hadirin, fleksibel. Kayak karet gitu. Ya. Itu syariat. Ya, contohnya ya adalah ya itu tadi, ada seorang laki yang di bulan Ramadan ya jima sama istrinya. Dikatakan ya sambat nang Rasulullah. Ya Rasulullah, saya melakukan perbuatan jima di Ramadan, saya puasa. Bagaimana ya Rasulullah? Wah, itu harus membedakan budak. Gak bisa ya it'amu sittina apa shaum syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan gak bisa ya Rasulullah. Aku kena ketok bojoku langsung panas ya Rasulullah. Paham ya? Lha iku arek nek 2 wulan maneh gak tutuk. Mutatabi'in hadirin, 2 bulan itu kudu terus urut, gak oleh bocor. Gak boleh batal. Gak mungkin Ramadan ae batal kok 2 bulan lagi. Gak bisa ya Rasulullah, wis gak sanggup katanya. Ya kalau gitu kasih makan sitina miskin. 60 orang miskin. Lho sing paling miskin iku aku ya Rasulullah. Apa ngekeki sapa maneh? Wis kena bojomu ae wis. Sanggupmu kena bojomu. Ya Rasulullah, kasih nasi apa saja sudah bojomu mangan dhewe ra apa-apa. Fleksibel. Ya. Tapi ada urutannya, ojo langsung-langsungan. Ya. Jadi seperti itu. Itu agama. Jadi kalau kita misalnya nggak sanggup, ya sudah sesanggup-sanggupnya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat luar biasa hadirin. Ada sirnya ayat itu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak memaksa seseorang hamba illa wus'aha, kecuali kemampuannya. Orang-orang yang terimanya biasa-biasa, misalnya sesuai teks, dia akan mengatakan aku mampuku sakmene ya sakmene. Itu seharusnya itu bisa dijadikan acuan. Engkau harus tingkatkan kemampuanmu supaya Allah kasih lebih. Rezekinya orang yang punya anak 1 itu beda sama rezekinya orang yang punya anak 2. Rezekinya orang yang punya istri 1 itu nggak sama dengan istrinya. Kok langsung 2? Ya, rezekinya beda. Allah titipkan itu rezekinya. Makanya zaman biyen niku wonge Masya Allah, banyak anak banyak rezeki. Iku wong biyen niku tawakale luar biasa. Wong zaman saiki banyak anak mikir SPP, mikir iki, mikir iku. Kok iki yang ngasih makan itu kan bukan kita sebenarnya. Itu Allah. Siapa yang masih mulai semenjak di dalam perut yang ngasih Allah. Kok dipikiri mari mau SMP ini opo, sekolahnya opo, waduh. Wis mikir gratisan BPJS, kok anakku tak lebokno negeri kabeh, kok ngene ngono. Oh. Ya, kalau orang dulu banyak anak banyak rezeki. Mudah-mudahan Allah kasih kelancaran rezeki kita semuanya ya. Rezekiku kayak kayak taksi. Ya. Nek dipikiri enggak bakal teko. Tapi nek ndak dipikiri teko. Kurang lebih jelangkung lah. Ya. Nah, itu yang menyebabkan kita itu nanti lupa lalai sama Allah. Kok suudan sampai Allah, wah tuh aku nggak dikei rezeki sampai Allah. Allah itu Ar-Razzaq yang terus ngasih rezeki nggak mari-mari. Kalau tambah dipikir, kok nggak yakin, tak oper dia pak. Nah, itu dan hadis-hadis yang banyak sekali dikatakan ittaqullaha fin nisa. Rasulullah SAW mengatakan hati-hatilah engkau di dalam perkara perempuan atau istri. Fa innahunna awanun 'indakum, sesungguhnya itu adalah pertolongan untuk kalian. Banyak agama dan agama dunia dan akhirat perempuan itu pertolongan ya, untuk diri kita dan untuk perkara salah satunya adalah orang yang sudah menikah itu 1 rakaatnya itu seperti 70 rakaat. Raka'atan min muta'ahil khair min sab'ina raka'a min ghairi muta'ahil. Kata Rasulullah SAW, 1 rakaat daripada orang yang punya keluarga, yang tidak punya keluarga, orang yang punya keluarga, ya 1 rakaat bagi orang yang sudah berkeluarga itu sama dengan 70 rakaatnya orang yang masih jomblo, yang nggak punya keluarga.
Mari ini metu kawin kabeh rek. Ojo. Tapi begini, pernikahan itu pilih dasarnya agama dulu. Ya. Karena agama itu tetap kecantikan itu relatif. Yang kita nilai itu ayu, ambek wong didelok, alah ngene kok ayu. Paham ya? Beda-beda orang. Ada orang itu enggak seneng delok sing kulite ireng. Tapi ada orang itu yang seneng ireng eksotik bobo ngene. Macam-macam hadirin ya. Tapi kalau agama yang kita pilih fatfar bidadadin taribat yadak. Ya. Kalau engkau pilih yang beragama maka taribat yadak. Apa maksudnya? Iftaqarta in lam taf'al wa istaghnaita in fa'alta. Kalau kamu melakukan, kamu akan diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak kamu lakukan, kamu akan merasa melarat terus. Dan itu nyata sekali. Nyata sekali itu. Ya. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Engkau mengambil mereka dengan amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahun. Dan engkau menghalalkan furuj atau kemaluan mereka. Berhubungan tamattu dengan mereka. Bi kalimatillah, dengan kalimatnya Allah. Wa lahunna 'alaikum rizquhun. Dan untuk mereka atas kalian wahai laki-laki rezeki-rezeki mereka, wa kiswatuhun, dan kiswah pakaian mereka bil ma'ruf, dengan yang baik. Bil ma'ruf itu dengan yang baik. Jadi tanggung jawab seorang suami, bojone dikasih pakaian minim-minim terus, ya kon dosa. Dikasih pakaian yang muslimah, menutup aurat, kamu dapat pahala. Jadi seperti itu. Kayak iklan di dinas terus, bojomu PNS lah. Ya. Nah itu juga Rasulullah SAW itu pernah ditanya perempuan tentang perempuan itu, inna fi bud'i sedekah ya. Sesungguhnya di dalam mengumpuli istri-istri kalian itu laka sedekah, adalah sedekah, kata Rasulullah SAW. Lah tanya, sahabat bingung, loh, masuk ngumpuli jima itu sedekah? Maka Rasulullah tanya, ya Rasulullah, seseorang yang syahwatnya naik lalu mendatangi istrinya, itu ditulis sedekah, pahala. Kata Rasulullah SAW, bukankah kalau dia mendatangi yang bukan istrinya, ya, yang bukan istrinya, itu juga ditulis dosa, kata Rasulullah SAW. Ya dosa ya Rasulullah. Ya berarti kalau mendatangi yang halal dapat pahala, kata Rasulullah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah itu sudah mulai dari bab nikah itu sudah awal bab nikah sudah saya jelaskan ya. Termasuk istihbab sunnahnya seseorang lelaki itu memakai, termasuk ya, memakai obat kuat. Nah, sunnah loh ibu. Loh iya, istihbab. Wa yustahabbu. Ada di mana? Iya anak tuh tolibin kok. Ya, itu sunnah. Ya. Ojo terus mari wah kakak oleh siapa? Oh, ojo nyerah kok wamu na ala nisa kok nyerah kon. Ya. Baik ada. Dan banyak daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan an-nafaqah, nafkah adalah lughatan secara bahasa ma'khudatun, terambil minal infaq, dari kalimat infak. Apa itu? Wahwal ikhraj, yaitu mengeluarkan. Makanya ada infak dan sedekah, yaitu benar meninfakkan, mengeluarkan. Wa syar'an, dan secara syariat, ta'amun, makanan, wajibun, yang wajib, li zaujatin, untuk seorang istri, au khadimiha, ataupun pelayannya atau pembantunya, ala zauj, siapa yang wajib, yaitu suami, au li aslin, atau untuk bapak-bapaknya, ala far'in, terhadap anak-anaknya, au li far'in, atau untuk anak-anaknya, ala aslin, atas bapak-bapaknya, aulil mamlukin, atau untuk budaknya. Siapa yang harus bayar? Ala malikin, kepada
malik, pada pemiliknya. Itu nafkah. Ya. Wajib li zaujatin untuk istri au khadimiha atau pembantunya. Kalau seorang suami itu kalau kawin, makanya saya jelaskan tadi masalah kafaat di Imam Malik. Ya, repot. Asal seneng kawin, nggak peduli ya apa nanti soal, nggak bisa. Kalau kamu mengikuti madhab Imam Malik, efeknya ya seperti ini. Bojone kok jaluk, aku ikut Pak Mas ngomong kayak bojone, ngomong sama suaminya, Mas aku itu nang omah itu dicepakno, disiapkan sama bapak saya, ibu saya, saudara saya, satu orang pelayan untuk melayani saya. Nang rene nggak ada pelayani belas. Nang saya menikah kamu nggak kamu kasih pembantu. Oh nggak bisa. Kamu harus nyiapkan pembantu untuk istrimu. Harus nyiapkan pembantu. Dan pembantu itu pun harus kamu nafkahi. Coba kawin, Rek. Tapi harus kamu nafkahi sebagai pembantu dia. Ojo di pikiran, oh tak nafkahi sisan lah kok di bojoku lah, tak kawin sisan wis. Ndak bisa gitu. Ya. Nafkah maneh, tambahake maneh. Ya. Jadi seperti itu. Asbabu wujubin nafaqah, penyebab-penyebab ya, daripada wajibnya nafkah. Jadi kalau ada penyebab ini maka wajib sudah nafkah. Wajib memberi nafkah. Apa itu? Yang pertama, talata, ada 3. Yang pertama nikahun, kawin. Ya. Harus ini. Ada satu orang, saya kenal itu orangnya di Surabaya sini. Saya kadang-kadang ya sakno ya, kadang-kadang ya memang benar saya melihatnya. Kenapa dia nggak kawin-kawin, apa nyari duit dulu? Saya tawari, ayo tak delekno ta. Ya. Ojo ngutus jaluk mari ngene jaluk dalan ya ndak iso. Repot. Saya karena melihat dia usianya sudah 40-an belum nikah-nikah gitu loh. Enggak, bukan orang sini, orang sana. Ya. Orangnya tidak hadir di sini, tidak hadir. Ayo akhirnya mikir iki cocok iki repot. Nah, wonge enggak hadir. Mbok wonge saiki nang luar kota apa ndak paham, pokoknya enggak hadir. Nah, itu saya tawari, tak delekno ta. Dia enggak mau, dia mau kerja dulu sampai punya duit. Waduh, enggak kawin-kawin kan jelas iku. Ya, enggak sampai tak jelasno katik dalil dan ngene-ngene, tapi enggak mlebu beb. Lho kok niki wah repot iki kayak gini. Ya enggak mudeng gitu. Lho sudah ya kunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kawin orang wong teko nang Rasulullah, datang satu orang ke Rasulullah. Ya Rasulullah aku iki melarat enggak duit belas ya Rasulullah. Ya apa Rasulullah kawin lho kawin iku ya butuh duit, tapi Rasulullah mengatakan kawin. Kawin teko menek sik pancet ya Rasulullah sik melarat. Ya kawin maneh. Ini solusi terbaik, tapi bukan untuk zaman ini ya. Teko maneh sudah 2 ya Rasulullah, si pancet melarat kawin maneh. Nah kalau dia mikir kawin maneh, lu nafkah maneh ini ngono. Sampai akhirnya begitu datang lagi sudah 3 ya Rasulullah, tetap saya masih melarat. Kawin maneh. Begitu sing merintahno Rasulullah, kalau diperintah kita kawin maneh ya perang rek. Saya cerita ya. Ini sudah. Ya, kawin lagi benar begitu keempat dia menjadi bos di kampungnya. Ya, kawin mana zaman saya kita tambah melarat enggak jadi bos. Ya. Nikahun penyebabnya adalah nikah. Catatan kaki yang kemudian wagarabatun kekerabatan. Bapak punya anak dikasih wajib kasih nafkah itu anak. Begitu bapaknya sudah tua ya gantian. Si anak ngasih nafkah bapaknya enggak iso apa-apa, ibuke enggak iso apa-apa. Ngono iku sik njaluk terus. Iki anak ya Allah, sampai ibunya ngomong, "Nak, nek kon iso tak lebokno meneh tak lebokno meneh kon." Sampai gitu ibu itu. Ya, begitu juga wamilkun dan perbudakan. Kalau orang punya budak ya wajib ngasih nafkah budaknya. Itu.
Catatan kaki nomor 2 dikatakan wal farq, iya. Nomor 3 ya. Dan catatan kaki nomor 3. Wan nafaqah al wajibah, dan nafkah yang wajib bihi dengan pernikahan itu agwa min ghairiha, lebih kuat daripada selainnya. Lebih kuat daripada kekerabatan, lebih kuat daripada kepemilikan, perbudakan. Ya termasuk kalau sudah lebih kuat begini ya hadirin, kalau kita ini harus bisa cerdas, harus pintar-pintar loh. Kawin sama seorang perempuan, kamu harus wajib ngasih nafkah. Di sisi lain kamu seorang anak daripada ibumu. Kalau syariatnya yang kuat yang mana? Hah? Nikah hadirin. Enak kan ngempek uang ndak mau pangani. Ya, kamu menikahi seseorang nggak kamu kasih apa-apa terus kamu kumpuli terus, nggak bisa seperti itu. Berarti saya ngasih nafkah istri saya tok, lah ibuku ya apa? Ya semangkane tak waras sing cerdas. Lah bagaimana? Ya disisihkan. Untuk ibu kasih. Untuk bapak ibu kasih. Untuk istri kasih. Wah, gaji saya adalah mungkin 5 juta. Ya sudah dibagi 2. Bagi 2. Enggak cukup loh. Di sisi lain kamu adalah seorang anak yang tetap butuh berkahnya uang tuh hadirin. Di sisi lain kamu adalah seorang istri yang wajib ngasih nafkah. Dan terus bagaimana? Ya kalau seperti ini maka kedudukanmu bukan menjadi musir tapi mutawassit. Pertengahan. Tetap pertengahan enggak sampai. Ya musir. Maka kamu mu'sir, maka kamu jadi orang yang susah. Selesai. Tapi jika kamu ikhlas dalam semuanya itu, nafkah itu enggak kata ikhlas. Aku enggak ikhlas ngekei engko, enggak wajib kok ikhlas-ikhlasan. Ya, enggak perlu ikhlasmu, kamu wajib diperintahkan. Ya. Jadi seperti itu. Loh kenapa? Karena nafkah daripada pernikahan itu lebih kuat. Likaunihi muawadhah, karena di situ ada timbal balik hadirin. Apa timbal baliknya? Fi muqabalati tamkin minat tamattu'. Karena si istri bisa memungkinkan dirinya untuk dikumpuli. Lah kita misalnya si suami mengumpuli si istri ya wajib juga ngasih nafkah. Lah langkah pertamanya adalah mahar. Jadi seorang istri tidak dikasih mahar, si istri boleh nolak. Walaupun makanya istri itu harus cerdas-cerdasan. Enggak kalah mbek rayuan. Kasih dulu maharnya baru boleh ngumpuli. Dan terus kalau maharnya enggak dikasih, si istri nolak. Sojo kate alasan si nolak iku oleh neraka dosa gede. Kon bayar resik kok dosa gede. Mahar harus dikasih terlebih dahulu. Boleh si istri menolak kalau belum dapat kecuali kalau misalnya si istri mengatakan iya enggak apa-apa Mas, ya wis. Ya. Jadi seperti itu. Itu daripada muqabalati tamkin minat tamattu. Sebagai timbal baliknya daripada kemungkinan kemampuan minat tamattu untuk berhubungan. Wala tasqut bimudhiyiz zaman, dan tidak jatuh, tidak gugur itu nafkah dengan lewatnya zaman. Hari ini enggak dikasih nafkah. Bukan berarti terus dino Senin enggak dikasih nafkah, terus mari ngono selesai. Karena hari Selasa sing wingi wis ya gagal ya. Ndak gitu, utang kon. Paham ya? Senin enggak kasih nafkah ya bukan berarti terus Selasa gugur, enggak. Harus kasih nafkah juga. Nah. Nafkah itu ya ini tadi, sandang, pangan, dan apa? Wa yuktab fi sighati fardun nifaqah, dan ditulis di dalam sighah apa? Di dalam fardun nafaqah. Ya, ditulis perjanjian ini ya. Lizaujah, untuk seorang istri ataupun seorang anak atau seorang ibu atau anak kecil. Terusnya alhamdulillah segala puji bagi Allah ba'da
Wa ba'd faqad faradal qadhi. Ini kalau sudah apa namanya di pengadilan. Ini cap materai lah ibaratnya. Telah mewajibkan kepada saya qadhi fulan di satu tempat ini ala fulan kepada seorang lelaki yang bernama fulan untuk memberikan nafkah li zaujatihi kepada istrinya fulanah yang bernama fulanah ma lazima alaihi laha yang diwajibkan untuk seorang atas suami untuk perempuan bisa genggam itu berapa? 7 on. 7 on ya. 700 gram itu berapa? 7 on ya. 7 on. Tiap hari 7 on. Hah? Hah? 2 mut. Nanti itu kalau musir, nanti ada annya. Ya. Wal idam dan lauk pauk wal ma dan air wal zait dan minyak. Al ghalib bil balad yang kebanyakan atau yang dipakai di negeri tersebut. Wal idam min laham dan lauk daripada daging. Wasamin minyak samin. Ya. Wasamin ya, itu semen ya. Wazait dan juga minyak, watamar, gula, meleh, garam, hatab, kayu bakar. Zaman saiki LPG gitu ya. Nah, iya. Wama dan air, wa ujrat tohan wa ajin. Ya. Dan juga ongkos untuk tohan menggiling, gandum digiling dari tepung, wa ajin ngadon. Ya. Wa khubzin dan khubuz, wa tabakh memasaknya, ya. Wal gahwa dan juga kopi. Indaman aujabaha kepada siapa yang mewajibkannya. Wa alatut tabakh kompor. Ya. Wa akl wa syurub dan makan serta minum. Dan itu semuanya ditulis saja. Iki suami, iki wajibnya itu. Kalau dia permintaannya seperti itu, apalagi istrinya istri yang apa namanya berduit, kaya. Ya. Jadi si orang yang tidak memiliki kekayaan, orang yang susah ya ojo mimpi ngono lho rek. Ya, kawin ambek iki kita yang kaya jangan istri kita. Entek langsung duit itu. Jadi itu harus dipertimbangkan. Menikah juga ada pertimbangannya. Yang sudah menikah alhamdulillah syukurono ojo terus mari bab iki. Kok medeni yo? Enggak. Bukan seperti itu. Wa yusafgadul kull bihasabi haliz zauj dan itu semuanya adalah sesuai dengan keadaan si suami. Mi yasarin daripada kemudahannya. Lancarnya rezeki, wa i'sarin dan kesusahannya, wa tawassut dan kesederhananya, kelumayan ya, pertengahannya. Tsumma yudhkarul kiswah, kemudian disebut al-kiswah, wal farash, ranjang, wal maskan, rumah, wa alatut tandif dan juga alat-alat kebersihan. Wa idza kana fardun nafaqah lil ab dan jika wajib nafkah yang untuk bapak atau ibu atau anak kecil, semua yang disebut tersebut ya, lazimahu disebutkan apa-apa yang dilazimkan untuk mereka semua itu bapak, ibu dan anak itu semuanya hasbama fi kutubil furu' apa-apa yang ada di furu' yaitu kitab yang lebih panjang lagi ya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian an-nafaqah al-wajibah bin nikah, nafkah yang wajib dengan pernikahan. Ya. Nikah itu wajib. Ya. Nafkah itu wajib, nikah itu wajib. Nafkah itu wajib, maka diprotes oleh beliau. Ya. Nafkah itu wajib. Wajibnya ketika menikah. Jadi ketika menikah, ya, paling tidak ada pembicaraan lah. Ya. Makanya orang-orang itu tanya, sebagai wali nikah ya harus ngasih jawaban yang bagus. Walinya perempuan, ojo koyok delek bojo kayak anak iku koyok delek kerjaan.
nderek pegawe. Kerja apa? Cukup tak sakmono. UMR apa duduk? Dan lain sebagainya. Kerja saya dokter. Oh, dokter, masya Allah. Gajimu piro jutaan. Makanya mangan ini begitu. Ujung-ujungnya hobimu kok ngimpi. Wan nafaqah al wajibah bin nikah, dan nafkah yang wajib untuk atau dengan pernikahan, terhadap pernikahan, li zauja al mumakkinah, untuk seorang istri yang pasrah. Seorang istri yang pasrah. Pasrah apa ya? Pasrah dirinya. Ya. Dikumpuli dan lain sebagainya itu jima ya apa namanya? Tujuan pernikahan lah, ya. Itu dikatakan ai min nafsiha, daripada dirinya, yang mumakkina, yang pasrah kepada dirinya, bi'ardiha alaihi, dengan menyodorkan dirinya kepada si suami, patuh kepada si suami. Ka'an taqulu lahu, seperti si perempuan, si istri mengatakan kepada si suami, inni muslimatan nafsi ilaik, sesungguhnya aku menyerahkan diriku, memasrahkan diriku untukmu. Bayang norek, ya. Kan biasanya kalau sudah nikah itu istri dibawa. Anak itu biasa, si istri itu biasanya kumpul sama keluarganya, mahramnya dan lain sebagainya. Lalu dibawa ke satu rumah seseorang, ini nggak tahu pacaran ya. Seseorang lelaki yang nggak pernah dia ketemu, kumpul kecuali waktu pernikahan. Ini zaman biyen, bu zaman saiki. Nah, akad dibawa ke rumah yang isinya orang asing yang tidak dikenal sebelumnya. Ada di video-video ini wong-wong ya, santriwati ambek santri gak tahu ketemu dikawinno ambek drodok-drodok. Ya. Ambek salaman itu kayak ambek nergep pitik ya. Saya gak ada salaman misalnya sembuh. Ya. Fa'in lam yakun hadiran indaha, dan jika si suami tidak hadir di sisi perempuan tersebut, misalnya merantau, ba'atsat ilaihi, maka si seorang istri mengutus seseorang. Ini kalau nikah ya, nikahnya di Jakarta, si istri di Surabaya, walinya di Jakarta semuanya, atau wakil walinya di Jakarta, kawin. Ya. Terus bagaimana? Nanti si istriku SMS, kirim kabar. Masya Allah, saya pasrahkan diri saya kepadamu mas, ngono. Itu sudah selesai, wajib nafkah, langsung transfer dulu. Ya. Ba'atsat ilaihi, mengutus kepada suami, inni muslimatun lak, inni muslimah nafsi ilaik, sesungguhnya aku memasrahkan diriku kepadamu, fakhtar, maka pilihlah wahai suamiku, in atika, kalau aku datang kepadamu, haitsu syi'ta, sekiranya kamu mau, ataupun anta'tiyani, kamu yang datang kepadaku. Selesai. Pokoknya kabar itu sampai terkirim gitu, contreng 2. Fal ibra, karena yang dinilai bibulughil khabar lahu, sampainya itu kabar kepada si suami. Iku nek ado. Nek ado. Nek tangga dhewe ya dok-doken wae lak mari. Ya, pokoknya kabar itu nyampe. Wa hadza idza kana fi baladiha. Ya. Dan ini kalau masih dalam satu negaranya atau satu daerahnya. Fa in ghaba anhu, jika si suami ya, ghaba, maka apa? Rafi'at al-amr ila al-hakim, maka diangkatlah suatu perkara tersebut, perkara ini, perkara kabaran dan lain sebagainya ini, kepada hakim. Liyaktub ilal hakim baladaz zauj, untuk menulis si hakim tadi, mengirim ke hakim di tempatnya suami. Orangnya di Surabaya, suaminya di Jogja, nggak ngerti kabar, kirim. Ya, kirim hakimnya sini atau KUA-nya sini mengirim kepada ke KUA Jogja, seperti itu. Liyaktub ila hakim baladaz zauj, tempatnya zauj, liyu'limahu, untuk mengabarkannya, bil hal, tentang keadaan, fayaji ilaiha, supaya si suami itu datang kepada si istri, au yukil, atau mewakilkan,
fil infak 'alaiha, dalam infak kepadanya, ngirim orang kasihkan atau telepon ya. Telepon saudaranya atau siapa, tolong bojoku kayak ono duit sak mene. Kepada ibunya atau kepada siapapun yang untuk mewakil untuk ngasih. Fa in lam yaf'al syai'an minal amrain, kalau itu si suami tidak melakukan sesuatu pun daripada dua urusan tersebut, ya, mewakilkan infak atau enggak datang, antara enggak datang atau enggak ngasih nafkah, faradhal qadhi, maka naik lagi, bukan ke KUA tapi lagi pengadilan agama. Diangkat ke urusan pengadilan agama. Fi malihi min hina imkan usulihi. Ya. Supaya datang itu hartanya ataupun enggak datang dianya. Nanti hakim yang memutuskan. Wa yu'radis shaghir, nah, itu masalah sudah itu suami istri yang jauh. Adapun sekarang wa yu'radul shaghira, disodorkan, dipasrahkan anak yang kecil wal majnuda, dan seorang perempuan yang gila, ya, anak kecil ataupun ya, kalau anak kecil ya jangan diwate, jangan dijima, ya, walaupun sudah nikah. Ya. Lalu kemudian majnunah atau seorang perempuan yang ya, siapa yang mempasrahkan? Ini dipasrah dewe toko dewe lah bingung ngomong ayo bojo ini. Kalau yang sadar ini ngomong, saya pasrahkan diri saya untuk Mas. Itu perempuan yang sadar. Lah ini majnunah apa mbok ngomong ngono. Enggak mari-mari. Ya. Maka bagaimana walinya? Siapa walinya perempuan gila ini? Oh, walinya misalnya dia ada di RSJ. Ya siapa dokternya RSJ atau siapa yang pernah penanggung jawab daripada RSJ tersebut. Itu nanti yang menyerahkan. Atau kalau enggak ya pokoknya walinya bapaknya atau siapa. Wala ibra bi'irdihima, dan anak kecil ataupun orang majnunah itu la ibra, enggak dianggap bi'irdihima dengan pemasrahan dirinya sendiri, enggak dianggap, harus walinya. Amma ghairul mumakkina, adapun yang tidak mau memasrahkan wahyan nasyizah, maka dianggap sebagai istri pembangkang. Istri pembangkang. Fala nafaqata laha, maka tidak perlu dikasih nafkah. Istri yang membangkang itu enggak perlu dikasih duit, enggak perlu dikasih nafkah. Walau ikhtalafa fi tamkin, kalau suami istri ini berbeda pendapat di dalam pemasrahan dirinya. Wala bayyina laha, dan tidak ada bukti dari pihak istri, sudhiqa biyaminihi, maka si suami dipercaya dengan sumpahnya. Suami istri heboh. Wah, iki bojoku iki enggak gelem anu, ndok aku pasrah. Enggak, kon enggak pasrah, wis rebut iki. Ya. Wala bayyina laha, si istri enggak punya bukti bahwasanya dia itu memasrahkan dirinya. Enggak, entah itu apa terserah lah. Ya. Bukti bukti-bukti lah. Ya. Maka bagaimana si suami bisa dipercaya kalau dia sumpah? Ini enggak ada bukti. Misalnya si istri enggak punya bukti. Ayo suami, kamu berani sumpah? Sumpah. Oh ya wis, dipercaya. Loh kalau bohong bagaimana? Itu so. Selesai. Itu aja. Ya. Awit tafaqa, ataupun dua orang itu suami istri ittafaqa alaihi. Ya. Dia sepakat pemasrahan, ya kamu pasrah dan lain sebagainya. Nah, sama-sama sepakat dalam hal pemasrahan dirinya. Waqtalafa fil infak, tapi perbedaan pendapatnya adalah di nafkah. Enggak, kok enggak ngekei aku 2 mut, tapi kamu ngasih 1 mut dan lain sebagainya. Sudiqat biyaminiha, maka apa? Si istri yang dipercaya dengan sumpah. Sumpah kamu dikasih segini, sumpah. Gitu. Maka selesai. Si istri lebih dipercaya. Aw ikhtalafa fin nuzuz, atau berbeda pendapat dalam perkara pembangkangan. Ini bojoku bangkang, kata si suami. Si istri ngomong, enggak, aku enggak bangkang. Mana yang dipercaya? Yang dipercaya adalah si istri. Sudiqat hiya aidan, maka dipercaya juga itu si istri dengan sumpahnya. Nah, ala zaujul musir, kepada si suami yang lapang, suami yang kaya. Wa huwa man indahu ma yakfihi. Siapa itu orang musir? Siapa itu suami yang kaya?
Suami yang kaya adalah man indahu ma yakfihi, adalah seorang suami yang memiliki apa yang mencukupi dirinya. Bagiyatul umril ghalib, ya, seumur sisa hidupnya. Batasannya adalah usia wafat baginda Nabi Muhammad SAW. A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Antara umur umatku, kata baginda Nabi Muhammad, antara 60 dan 70. Nah, 60-70 kan akeh ya, dilihat baginda Nabi Muhammad wafatnya usianya berapa, ya sudah. Loh, ini usianya masih 40, ya berarti cukup, ada kecukupan enggak? Walaupun itu ajal, walaupun itu misalnya ya, usianya sampai 63 atau 64, 63, 64. Nah ini baru menikah usianya 34. Anggap kurang berapa tahun? 30 tahun. Ini enggak masihno ya, sapa sing iso masihno ajal? Enggak masihno, cuman ghalib kebiasaan. Sisanya 30. Biasa iku PNS, apa saiki zaman saiki jenenge? ASN. Ya, ICU. ASN ya. Nah, ASN itu biasanya misalnya nih, biasanya itu sampai usia 64 cetok berarti pensiun. Nah, maka bagaimana? Gajinya berapa? Tiap bulan gajinya misalnya 5 juta. 5 juta cukup, bahkan lebih. Ya wis, dilihat. Ada kemungkinan enggak dia itu 5 juta terus, atau mungkin bakal naik? Bakal naik. Oh ya sudah, itu namanya musir. Karena usianya apa yang dia datang atau dapatkan dalam usianya yang tersisa itu kira-kira adalah apa? Banyak, cukup, melebihi, bahkan melebihi daripada cukup. Maka itu namanya musir. Lah kalau seperti ini bagaimana? Maka orang yang seperti ini paling tidaknya itu minimal berarti. Minimal ngasih nafkahnya adalah mudani laha. Paling tidaknya 7 on tambah 7 on 14, berarti berapa? 1,5 kilo. Ya, 1 kilo enteng. Dulu aku ngomong enteng. Menit berkata nih. Ya. 1,5 ya selesai. 1,5 itu tiap hari. Enggak saulan lho Gus. Wis. Kalau orang ambu-ambu ya bener. Ya. Berarti setiap harinya 1,5 kilo. Ya, 1 sak itu kalau misalnya 30 kilo itu ya 35 kilo lah ya. Berapa? Hah? 1 sak 25 ya. 25 kilo. Berarti cukup enggak sampai sahulan. Ya. Tambah mana ya 10 kilo. Nah, tambah lagi. Sudah selesai. Ya. Ini kalau orangnya musir itu gue duit kaya gitu. Saya lanjutkan catatan kaki nomor 1 ya. Wazada alaihi mudan. Ya. Sudah lebih ditambahkan lagi yang dia dapatkan si suami itu, wazada alaihi mudan, lebihnya 2 mud. Fa in lam yakun indahu ma yakfi, dan jika dia tidak memiliki apa-apa yang mencukupi dirinya dalam sisa umurnya, ya, enggak cukup belas. Ya, enggak cukup belas. Au kana indahu, atau dia itu ada, dia dapat tapi gajinya mungkin di bawah UMR, enggak cukup belas. Ada tapi enggak cukup tetap. Atau tidak ada sama sekali. Zaman PHK misalnya. Walam yazid alaihi syai', dan tidak lebih. Maka bagaimana? Fa mu'sir. Maka itu adalah orang yang mu'sir, kesusahan. Itu suami yang susah. Nanti ada berapa nafkahnya. Lu mu'sir itu susah, suami susah itu masih perlu nafkah. Lu perlu, selama ada duit ngasih nafkah. Enggak ada duit belas, ya sudah selesai posoon. Fa mu'sir walau muktasiban, maka dia adalah suami yang susah walaupun masih dapat gajinya di bawah, enggak cukup sama sekali. Ya sudah, itu namanya susah. Itu dhabit daripada mu'sir atau susah. Kasih tulisan susah. Wa in zada alaihi syai', jika dia itu susah tapi ini ada lebihi daripada ketentuannya mu'sir. Pas-pasan ibaratnya.
Wa in zada alaihi, yaitu jika lebih daripada mu'sir. Walam yablugh mudain, tapi enggak sampai 2 mud. 2 mud ya. Fa mutawassit, maka ini adalah mutawassit. Orangnya bagaimana? Ya, orangnya cukup. Enggak lebih, enggak kurang, cukup. Wal ibrah, dan yang dianggap atau dinilai fidzalika, dalam masalah pernafkahan dan keadaan si suami tersebut, bitulu'i fajrin, dengan terbitnya fajar, kulla yaumin, setiap hari. Subuh itu buka, ono duit, alhamdulillah, kasih nafkah. Jangan salah hadirin, nafkah fajar, ngerti? Pernah dengar ya, sedekah fajar. Ya, sedekah fajar itu pertama itu bojomu, rek. Istri ngono iku keliling kampung ndelek wong melarat, wong miskin. Gak ono wong mis rek. Ya opo iki? Lah bojomu kaya ono, kok mikiri wong mis. Repot kalau kayak gini. Istrimu itu nafkah, ini istriku, ini nafkah. Asik, karena nafkah itu ya termasuk sedekah. Sedekah itu masuk di dalam nafkah, walaupun wajib tapi di situ ada sedekah dalamnya. Li'annahu waktul wujub, karena itu terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari ya. Terbitnya fajar. Fajar itu berarti subuh, adzan subuh. Li'annahu waktul wujub, karena itu adalah waktu wajibnya. Mudanilaha, yaitu suami yang kaya setiap harinya harus menyiapkan 2 mud, 2 genggaman. Ya. 7 on lah. 7 on 2 mud, berarti 1,5 kilo itu sudah siap hari itu. Ya. Bagaimana? Ojo mbok cepakno sing durung dimasak, enggak. Suami itu datang set bukaan magic jar iku mau, cepen sego dicuci, set buang. Bayi ini buangan, ojo mbok siapno kayak bayimu mbok kayak tajin. Ya, saya bersih, masuk kan. Tutup, selesai. Ini nafkah 1 hari sudah. Nafkah 1 hari Beb ya. Itu buat siapa Beb? Gaya bojomu tok. Ojo melok mangan. Paham ya? Karena melok mangan ya kurang Beb. Ya kurang. Ngono iku mangane paling akeh, bojone digawe seperempat. Nggak seperti itu hadirin. 1,5 itu di magic jar, ini adalah hak istriku. Selesai seperti itu. Catatan kaki nomor 2. Wa huwa ma'in ay min ghalib qut mahalliha, yaitu seperti bahan pokok kebiasaannya. Ingat kebiasaannya. Makanya cari istri itu yang sing enak ngono rek. Ya ojo mencit-mencit, ojo molok-molok. Aku bojoku kepengin koyo ngene ngono. Enggak. Ya. Kenal gitu, masya Allah agamanya baik, begini begitu, ya, selesai. Kawin asal tegep kayak bojone dalam karung. Begitu selesai kawin, blek bojone disiapno sego, aku nggak biasa mangan sego. Apa nggak repot kan? Loh, misalnya ngomongnya istriku biasanya makan apa? Steak. Dagingnya mas, daging apa jenisnya? Itu luar negeri, daging impor. Mikir, ndak mikir ngono iku hadirin. Kadang-kadang ada orang itu yang nggak pernah makan nasi, nggak isok mangan sego. Nek mangan sego itu muntah. Tadi makan endok. Loh, saya punya teman seperti itu. Saya punya teman nggak bisa makan nasi. Jadi makannya itu lauk pauknya tok. Berarti wong mangan sego iki tok, mangane brengkesan, mangan krengsengan, mangan opo, enggak bisa makan nasi sama sekali. Apa enggak ruwet kok kayak gini? Hah? Enggak bisa. Makanya dilihat. Wa idza akalta indahu al-ada, dan jika kamu mengikut makan. Ya. Wa idza akalat indahu. Wa idza akalta indahu al-ada. Kafa. Wa in kana bi ridaha wa hiya rasul.
bi qudmahliha wa idza akalat indahu al-'adah. Kalau dia makan di sisi suaminya, ya gabung ambek bojo seperti biasanya yang ada. Wa idza akalat indahu al-'adah kafa, cukup. Artinya apa? Nek bojomu mangan ambek kon, ya. Kalau istrimu makan bersamamu, berarti selesai. Nafkahnya sudah terpenuhi. Kafa, cukup. Ingkana biridoha. Nah, ini tambahan meneh. Apa? Ingkana biridoha. Kalau istrimu rela. Istriku, kita makan bareng-bareng yuk. Ya. Untuk apa namanya? Anggaplah sama-sama ini juga termasuk nafkah untuk mungkin. Oh iya mas, ini wong solehai. Ya, paham ya? Ini istri solehai. Cukup, itu cukup. Ya seperti manusia pada umumnya lah ibaratnya. Wariku bukan manusia berarti. Ya. Pada umumnya orang seperti itu, makan bareng selesai nafkahnya. Tapi ya kalau dia nggak ridho bagaimana? Wah ini repot. Terus dimasak ini. Itu masak itu bukan kewajiban istri loh ya. Ya. Bukan kewajiban istri. Masak, jahit, nyapu, ngepel itu bukan kewajiban istri. Istri itu gini loh. Sayang, teko. Terus mari. Artinya patuh dalam hal itu saja. Ya, sisanya makanya itu dasarnya adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sama-sama baik, wis api-apian wae. Ya. Kalau misalnya kamu manggil saya akan datang. Kalau kamu saya panggil, datanglah kamu. Ya. Masak bareng. Wah, saya nggak bisa masak, saya harus keluar begini. Ya bojomu sing masak. Iku baik ngono. Ojo hitung-hitungan. Mas, aku mau begini wis masak, saya gantian. Lho kan ya apa sif-sifan. Ya, enggak seperti itu keluarga. Kok ini keluarga dianggap kayak perusahaan. Paham ya? Ini masalah nafkah ini gampang-gampang tapi ngelakoni ini susah. Ya. Hingga Nabi Ridho wa hiya rasyidah, kalau istri itu cerdas atau si istri itu rasyid. Ya, berpetunjuk. Au ghair rasyidah, ataupun jika dia ghair rasyidah, yaitu gelbing, tahu gelbing ya? Golongan bingung. Dijak ngomong itu kadang-kadang lolok. Au ghair rasyidah wa qad adina waliyuha, dan jika dia itu diizinkan kepada walinya si perempuan, fidalik, untuk itu, rasyidah dibilang, ayo nanti makannya sama sama suami begini, paham ya, terus dipasrahkan kepada suaminya, selesai, cukup hukumnya tadi itu, makan bareng dan lain sebagainya itu cukup. Wa kana laha fi akliha indahu maslahah, dan makannya si ghair rasyidah tersebut yang dipasrahkan kepada oleh walinya tersebut, ya, kana laha fi akliha adalah cukup dalam makannya dia itu, indahu kepada di rumah suami, adalah sebagai kemaslahatan. Maslahat. Ya. Kalau nggak dikasih makan, nggak makan. Makanya untuk makan bareng-bareng itu adalah suatu kemaslahatan bagi perempuan tersebut. Wa yajibu alaihi daf'u hab salim. Wajib pada seorang suami dalam memberikan nafkah, bukan nafkah duit, makan. Ya. Hab salim, biji-bijian yang baik. Beras itu dipilihno sing apik, sing pin-pin. Atau sing apa? Sing apik paling apik apa? Ya pimpin, pilih no. Ya. Ojo oleh raskin mbok kene bojomu. Hah? Iya. Ya itu yang bagus-bagus itu. Habas salim wa alaihi tahnu. Dan si suami wajib menggilingnya. Ini kalau apa namanya, gandum misalnya. Gandumnya itu dipilih yang baik. Lalu kepada apa? Si suami juga yang giling, kasih, nggak usah giling giling, berangkat ke pasar, taruh ke penggilingan. Duitnya, ya duitnya si suami. Pokoknya si istri terima dadi. Iya, terima beres. Ya, loh, gandum gilingan, lu kan kurang ajar. Suami kayak gini nggak bisa. Ini kewajiban. Ya. Mana tadi? Wa alaihi tahnuhu wa ajnuhu. Ngadonnya ya suami. Di Hadramut itu mungkin insya Allah mudah-mudahan di situ. Itu laki hadirin yang berangkat ke pasar itu.
pasar-pasar sayur, pasar ikan itu nggak ada perempuan. Aku 1 kilo nggak ono. Si suami aja, suami yang datang. Ini itu. Loh, suaminya bagaimana? Joko anak di rumah. Iya, duduk di rumah, istri itu nggak keluar. Makanya jihadnya si istri itu di rumah. Nah, ya seperti itu. Mana tadi? Oh ya. Wa khubzuhu, dan menjadikan roti. Itu semuanya tugasnya suami. Wa in i'tadathu bi nafsiha. Nah, walaupun itu menjadi kebiasaan si istri, tapi tetap itu adalah kewajiban siswa. Hatta law ba'adhu, sampai kalau misalnya dapat itu si istri oleh roti tadi. Didol. Wis bojone ngadon begini begitu, ini istriku rotinya. Oh, tak dol wae, kata istrinya. Sudah nerima ini tapi dijual. Ba'adhu, dijual. Au akalathu habban, atau dimakan dalam keadaan masih istahaqatu ma'an dzalik, maka tetap dia wajib dapat untuk ongkosnya. Ditol dan lain sebagainya, duit rene. Bukan kemudian dijual terus duitnya dikasihkan suami. Enggak, ini dari nafkahnya si istri. Bojone gawe pizza. Wah, sedep iki. Ini apa? Ini adalah nafkah. Oh iya, saya telepon kojone. Iki lho aku duwe pizza, tak dol. Gelem takon. Ya. Oh, gelem dijual pizza. Duitnya haknya si istri. Ya. Ataupun dimakan dan lain sebagainya, atau dijual misalnya itu hab atau biji-bijian, itu adalah haknya si istri. Karena wajibnya bagi suami kepada si istri. Istahaqat min dzalik ay ujra. At-tahan wal ajn, kalau si istri tadi itu yang bikin, maka istrinya itu berhak untuk mendapatkan. Bojone enggak gelem ngadon. Ya. Istrinya enggak mau, saya juga enggak mau geling. Aku enggak gelem geling, kata si suami. Lalu bagaimana? Kalau si istri berangkat mau menggiling ataupun mengadon ataupun bikin khubusnya, maka ongkosnya dapat dari suami. Pokoknya berkaitan dengan nafkah-nafkah ini semuanya, untuk kemaslahatan itu nafkah sampai dadi itu nafkah, maka uang ongkosnya itu dari suami. Mana tadi? Wa dhahir annahu yajibu 'ala zauj i'lam zaujatah. Dan yang dhahir dalam suatu permasalahan ini adalah wajib untuk seorang suami i'lam zaujatihi, memberitahu kepada si istri bi annaha la yajib 'alaiha khidmatuhu bima jarat bihil 'ada min at-tabakh wal ghaz. Si suami itu ya, wajib, yajibu 'ala zauj, wajib memberitahu istrinya, sesungguhnya engkau wahai istriku enggak wajib membantu saya dalam perkara-perkara kebiasaan. Ngandani, wahai istriku, kamu nggak wajib nyapu. Oh gitu mas. Kamu nggak wajib ngepel. Oh ngono ta mas. Ya. Kamu nggak wajib nyetrika, ngumbar dan lain. Iki lho. Wa jarat bil ada. Ya. Disebutkan di sini minatobah wal kanes, nyapu ya. Wa nahwuhuma, dan sepertinya mimma jarat bihi adatuhunna, dari apa-apa yang daripada kebiasaan. Iku bojone kudu ngomong ngono. Wajib ora. Apa enggak tambah melunjak sebenarnya? Nah, itu nyataannya gitu. Ya Allah, mudah-mudahan sing delok enggak akeh. Itu wajib hadirin. Oh ngono Mas ya. Menit turut tok bojomu. Lah kenyataannya seperti itu hadirin. Mau apa lagi sudah? Wa ma'adzalika law fa'alathu, dan jika ya, dan dengan itu juga kalau si istri yang mengerjakan, walam yu'limha, dan si suami enggak ngabari, enggak ngasih tahu, yuhtamal annahu la yajibulaha, yang dia mungkinkan bahwasanya itu enggak wajib untuknya. Wa yuhtamal annahu la yajibulaha ujra 'ala fil, dan si istri itu dan si suami itu mengira bahwasanya iki juga enggak wajib ngasih ujra ngasih bayaran kepada si istri.
Kon istri kon nyepel ngene ngono mbok bayari jadi. Bocor kon ngepel, kon nyapu, nyetrika, enggak dibayari. Ada pembantunya, nyetrika, nyapu titik, nyetrika titik, ngorai titik, dapat gaji. Ya. Sampai ana sing bojone ngomong ngene, "Wis Mas, aku dadine genduk ae, Mas." Dadine babu enggak apa-apa aku, bayarono tapi. Tapi ada seorang istri yang ngomong seperti itu hadirin. Ya. Padahal itu enggak wajib bagi istri. Tapi ya ngono, aja ngomong enggak wajib aku Mas nyapu, enggak wajib aku Mas enggak. Itu durhaka, itu istri ya salamu di bojo koyo ngono ibaratnya. Annahu la yajib laha ujra 'ala al-fi'l li taqsiriha bi'admi su'al 'an dhalik. Dipikir maka tidak wajib memberikan ujra karena apa? Karena enggak takok. Kon kenapa opo kon enggak takok. La yas'al bi'admi su'al karena tidak ada pertanyaan atau permintaan daripada itu. Luar biasa di buku nikah itu kan ada ta'liq dan lain sebagainya. Maka dari dua anak wedok itu pondok no aja ngerti kayak ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita rumari musir. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bisa ketemu Jumat demi Jumat. Ya. Enggak Jumat ini malam Sabtu. Sabtu demi Sabtu lah. Ya. Insyaallah mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada permintaan doa mudah-mudahan kepada Bapak Suparna bin Sam. Allah yashfi shifaan ajilan ma'alata fal afiyah. Allahumma anta syafi wa anta al-mu'afi la shifa illa shifa'uk. شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اشفيه يا ربي الله شفاء عاجلا تاما مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم على هذه النية وعلى كل دين صالح ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا مع اللطف والعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام وعلى صحب مصابيه الغرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silakan. Oh, iya. Istri dimungkinkan kumpul ya tamat tuh ya gaji muka. Kalau istrinya nggak kumpul keluar kota kerja. Ya. Wajib nafkah kan pasrah. Tadi pertama itu kan pasrah, lalu kemudian bisa WA dan lain sebagainya. Kalau pengantin baru, nah pengantin lama, pengantin lawas ya semari, ya nggak perlu pasrah-pasrahan gitu seperti itu lagi. Selama dia tidak, si perempuan, si istri tidak membangkang, maka tetap wajib nafkahnya. Nggak harus tamat tuh.
nggak harus sama tuh. Nafkahnya yang wajib seperti itu. Ya masa ya apa cara ya gak iso. Ya. Tapi kan sudah pasrah kepada si suami. Pasrahnya dia itu adalah yang mewajibkan si suami memberi nafkah kepada dirinya. Pasrahnya, si istri mengatakan, "Mas, aku pasrah." Ya. Itu mulai dari awal pernikahan. Ya. Gak harus ngomong pasrah, enggak. Kalau dia memasrahkan dirinya tanpa bicara, mungkin isin-isin gitu, malu-malu gitu, itu sudah pasrah. Lalu seminggu selanjutnya si suami kemudian merantau. Apakah masih wajib nafkah? Ya wajib. Nggak ada hal yang menghalangi gugurnya nafkah di situ. Ya, si istri kan sudah pasrah. Yang mana? Oh, istrinya TKW gitu, misalnya. Ya repot. Padahal orang yang sudah seperti itu, kalau si suami nggak ngizinkan bangkang. Si istri, yo nggak apa-apa, kok ojo lali kewalian nih bojone, ojo lali transfer ya. Repot. Ya. Tapi sebenarnya istri sampai kerja di luar negeri dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak pantas. Tidak pantas. Kamu si suami ya kamu yang berangkat. Kok sing bojone berangkat, ngono si istri berangkat, si suami ditinggali ambek anak sik cilik. Lah, anake kabeh nyusu nang bapak itu. Jadi harus sadar. Besok berangkat bareng ya, apa? Aja. Paham ya? Fadhal yang lain. Oh enggak. Kalau hartanya ada, terlalu banyak. Mayafihi itu perkiraan itu Mas. Perkiraan bahwasannya begini. Kalau rezeki kan semuanya di tangan Allah, tapi dia ada mujarrabnya, ada tajribahnya, ada pengalamannya bahwasanya dia itu sebelumnya saya dapatnya seperti ini 5 juta misalnya per bulan dan lain sebagainya. Dagangannya itu rata-rata dia misalnya kalau dia dagang rata-rata itu saya dapat sebulan itu sekian. Ya. Dilihat rata-ratanya itu kalau dia sanggup kalau dia rata-ratanya itu memenuhi kebutuhannya rata-rata walaupun nanti ada naik turun. Ya. Maka itu dihitung rata-ratanya. Kalau rata-ratanya itu ternyata yang keluar misalnya ada kadang 3 juta, kadang misalnya dalam 1 tahun itu ada 3 bulan itu dapatnya cuma 3 juta. Ya. Terus 7 bulan dapatnya 5 juta. 2 bulan dapatnya 7 juta. Berarti rata-rata berapa? 5 juta karena paling banyak 5 juta. Ya 5 juta itu ghalibnya dihitung dari situ. Dari kebiasaannya. Aset. Oh aset itu ya dilihat aja kalau misalnya asetnya itu nilai jualnya berapa mungkin seperti itu ya nilai jualnya berapa karena ya jarang sama dulu itu kalau ada aset-aset itu jarang cuman kalau sekarang itu ya dinilai harga jualnya kalau harga jualnya termasuk sekian misalnya kalau nggak punya duit untuk memberikan nafkah cuma duit punya aset itu nggak dihitung musir itu malah dihitung bisa-bisa sampai muksir berarti dia nggak bisa ngasih nafkah kecuali dijual kalau dia jual itu maka dia dapat duitnya mah dia jadi musir dihitung nanti dia jualnya 1 miliar dihitung 1 miliar itu kalau dikasih sekian berapa berapa hari misalnya atau berapa bulan tergantung anunya maka dilihat di situ ternyata sehari kalau dibagi misalnya itu dapatnya 100 M dibagi per harinya itu kurang lebih misalnya 5 juta ya sudah berarti dia musir ya. Kalau misalnya enggak dapatnya berapa sehari cuma 2 juta loh cuma 2 juta ini tanah yang dijual itu cuma 2 juta dapatnya iya berarti dia cukup enggak kurang ya berarti dia muksir
seperti itu aja. Perhitungan apa yang dia mencukupi dia atau tidak, gitu aja. Dalam bagiyatul umur ghalib, sisanya daripada umurnya tadi. Itu termasuk masuknya di bab zakat itu, tentang siapa itu fuqara dan masakin. Ada yang menyamakan seperti itu. Ada yang pakai, ada yang tidak. Kalau dipakai, maka yang namanya apa namanya ulama, jika dia punya kitab-kitab yang banyak, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, cuman kitabnya wakai, ini kitabnya kalau dijual begini begitu, maka itu misalnya ulama itu, maka ulama itu tetap wajib zakat. Ada pembahasan zakat itu rada aneh, agak jelimet masalah. Kalau masalah masuknya ke bab fuqara wa masakin untuk muzaki, untuk apa muzaki ya betul, untuk muzaki. Itu bagiatul umur ghalib. Wallahu a'lam. Fadhal, mungkin ada yang lain? Fadhal. Ada sebelum nikah tahu sama tahu itu. Artinya itu begini. Ya, sambil Si nyambil. wanita ini sadar kalau yang laki orang nggak pindah. Sadar dia tahu. Yang wanita adalah wanita kaya itu. Katakan orang pindah. Setelah berumah tangga, si wanita ini nggak nuntut apa-apa, nggak minta apa-apa. Ketika dia nuntut nggak minta apa-apa, apakah masih wajib si suami ini memberikan nafkah? Satu itu. Kemudian yang kedua itu kata Habib tadi banyak anak banyak rezeki bagi dia. Orang Jawa mengatakan begini, kalau anak istri anaknya anak pertama 2, 3 ini kanita, ini gampang rezekinya. Tetapi kalau anak laki-laki 1, 2, 3 itu kenyataan itu. Yang saya tahu juga gitu. Nah kalau dihubungkan dengan firman Allah, wa antum fuqara, terus kata Habib tadi apa? Yughnillahu min fadlihi. Nah ini gimana nih? Antara satu dengan yang lain begitu. No. Kok beda-beda itu lebih masalahnya. Padahal Allah sudah menjamin min fadlihi gitu. Nah ini mau penjelasan ini. Yang pertama tadi isqatun nafaqah namanya. Si istri kaya, si suami miskin. Tapi cinta membutakan mereka berdua. Akhirnya kawin. Karena si perempuan kaya, si suami miskin atau ya miskin, maka si istri mengatakan, "Mas, gak usah kasih saya nafkah." Apakah itu mempengaruhi hukum nafkah? Hukumnya tetap wajib. Wajib untuk suami memberikan nafkah, atau nafkah itu tetap hukumnya wajib. Tapi si istri jika menggugurkannya secara sukarela, ada ulama yang mengatakan boleh. Hukum nafkah tetap wajib, tapi tidak berarti si suami itu tidak bisa memberikan nafkah karena muksir atau melarat, tidak punya uang, tidak ada yang untuk diberikan nafkah. Jadi gini, ketentuannya orang si suami tidak bisa memberikan nafkah, si istri boleh milih mau tetap atau cerai. Kalau si istri mengatakan saya tetap, berarti si istri pasrah. Artinya si istri ya selesai, harus sabar. Tapi kalau milih cerai, boleh. Bisa mengangkat perkaranya ke qadhi atau ke pengadilan agama. Tapi kalau kemudian si suami nggak bisa nafkah dan si istri yang malah menafkahi, apa boleh? Itu masuk di hasanatnya si istri. Loh enggak. Coba ngomong utang. Hah? Oh enggak utang. Oh enggak. Utang itu berarti itu saya kerja, itu pegawai. Enggak, itu perhitungan itu. Enggak seperti itu. Maka si istri itu adalah sukarela dan itu juga hasanah atau apa namanya, kebaikan, pahala untuk si istri. Sekalipun nggak nafkah berarti nggak apa-apa dia. Kalau ada ya harus nafkah. Tapi kalau misalnya nggak ada, apa yang mau dibuat nafkah? Berarti dia tidak bisa
Terus yang itu pertama. Tadi kedua. Oh ya. Anak perempuan kalau biasanya 1-2 itu pertama lah. Ya berimbang ya. Kalau anak pertama perempuan itu biasanya rezekinya lancar. Tapi kalau anak yang kedua itu biasanya laki, maka rezekinya agak seret. Itu kenapa? Ada kalam daripada ulama. Anak tidak tahu apakah itu hadis atau kalam ulama, tapi itu populer. Yang mengatakan ketika anak perempuan lahir, ya, itu saya lupa teks nasnya itu, cuman bunyinya gini. Maka para malaikat mengatakan kepada si anak perempuan, ya, jadilah kamu hiburan untuk bapakmu, menghibur, membuat senang bapakmu, dan rezekimu aku titipkan untuk bapakmu. Itu anak perempuan. Tapi kalau anak laki yang lahir, kun aunan li abik. Aku hafalnya sing lanang itu. Kun aunan li abik. Wahai anak laki, jadilah kamu penolong untuk bapakmu. Paham ya? Itu dari dulu seperti itu. Anak saya perempuan, benono wong saya, "Oh, iku masyaallah ngrejekeni dan lain sebagainya." Amin. Lanang wedok tidak masalah. Ya. Bukan terus idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ya, jangan sampai nanti kabari, "Wah, anakmu wedok terus mangkel gini, enggak boleh tuh." Ya, bersyukur ya, ada hikmahnya itu semuanya. Jadi seperti itu. Wedok ngerjakeni lanang bukan nyerti enggak, tapi menjadi penolong untuk bapaknya. Lalu dengan firman Allah tadi gimana? Yugni hubungan kuadliya, kata kuadliya gimana itu? Itu suami istri yang dicukupi. Apa awal ayat itu? Wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Ya, laki perempuan iyakunu fuqara, kalau suami istri ini fuqara yughnihimullahu min fadli, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fadl, karunia Allah, bukan min adli, kudu kerja, enggak, min fadli, Allah akan ngasih karunia. Loh. Ya, males berarti. Nah. Pada kenyataannya dia banding pulang di siang hari itu nggak ada problem. Itu Gimana kuadliya? nah, Kok ada perbedaan kalau wanita begini, kalau laki kok lain gitu kuadliya itu? oh enggak, itu enggak masuk kalau anak perempuan ya. Itu ayat untuk suami istri saja. Anak enggak melok-melok berarti. Anak enggak ikut-ikutan. Anak itu rezekinya karena seperti apa? Seperti kisahnya atau kisahnya Siti Maryam. Siti Maryam itu ketika kecil enggak iso nyambut gawe, enggak bisa kerja. Rezekinya langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Maryam, anna laki hadha, huwa min indillah. Ya, ketika Allah Zakaria masuk, dilihat, wah Maryam, ini makanan dari mana? Ini di sisi Allah. Itu Maryam masih kecil, anggap usia usia kecil lah, anggap balita atau gimana. Tapi ketika Maryam sudah beranjak dewasa, Maryam disuruh kerja. Huzzi, ya, suruh goyangkan pohon kurma. Kerja OTT, ikhtiar, ojo dadi arek cilik tok. Suruh kerja sedikit. Sudah besar dan ceritanya lain lagi. Ketika kecil tanggung jawabnya Allah SWT. Ketika sudah ada kemampuan, Allah SWT mulai melepas. Itu untuk anak-anak. Mulai kecil begitu. Jadi bagi yang kesulitan tadi apa termasuk kuadliya juga atau gimana? Ya apa? Yang sulit rezekinya tadi apa termasuk? Nah, kalau kemudian kalau memang masih tidak lancar rezekinya dan lain sebagainya, maka itu semuanya Allah. Ya, kita orang nggak bisa ikut-ikut, nggak tahu perkara rezeki itu perkaranya Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq. Tak bisa perempuan kok. Kalau perempuan kan muda, kenyataannya wanita kan muda. Laki-laki punya anaknya laki-laki kan apalagi 3 kata itu tadi kan banyak anak menjadi pada kenyataannya itu
Karena rezekinya anak-anak itu dititipkan abahnya. Hikmahnya, anak-anak itu masuk si bayi-bayi, kon ayo kerja nyapu ndak ada bisa. Maka caranya apa? Maka malaikat menitipkan rezeki itu kepada bapak atau orang tuanya. Lu rezeki anakmu, titip mah. Makanya lancar. Bukan masalah yakin dan tidaknya, memang seperti itu. Seperti itu. Dan itu nyata. Itu nyata. Titipan Allah untuk anak-anak. Ya, bapak dan ibu yang mengelola nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad